Allahumma sholli ala Muhammad. Yang melapangkan rezeki dan yang menyempitkan rezeki itu Allah. Makanya kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan jauh. Kalau jauh sampean disempitkan nanti rezekinya. Jangan jauh dari Allah, mendekat kepada Allah. Rezekinya Allah. Masa jauh dari Allah? Gak kober untuk sholat duhur karena di perjalanan. Gak kober sholat asar karena masih macet. Gak kober sholat maghrib karena masih kecapean. Gak kober sholat isya karena ketiduran. Gak kober sholat subuh karena kesiangan. Kapan kobri? Setelah malaikat Israel datang menjemput. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني أولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Khususun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal ma'ali ya qa'iman bil zawali mu'tamila bital walakal hamdu wal minnatu wa syukru ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalahum qadimul la yumallu sama'uhu Taza qawli wa fil
شفي من كل داء ونوره دليل لكل عند جل وخيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وقلبي وهب به فتحا وعلما وحكمة ونس به يا رب بالغفر وشهدي وصل وسلم كل يوم وليلة على ما به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Ma'idah ayat 17. Hah? 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahud wan nasara abna'ullahi wa ahibba'uhu. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم فقد جاءكم بصير ونذير والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu, dan berkata dua kelompok Yahudi wan Nasara dan kelompok Nasrani, nahnu, kami abnaullah, kami anak-anaknya Allah, wa ahibba'u, dan kami yang dicintai oleh Allah. Qul, katakan ya Muhammad, falima yu'adzibukum, apakah maka mengapa yu'adzibukum
disiksa kalian, diazab kalian bidunubikum atas dosa-dosa kalian. Bal sungguh atau bukan antum kalian basarun manusia mimman khalaq dari yang diciptakan. Yaghfiru mengampuni, akan mengampuni Allah liman yasha terhadap orang yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan juga Allah akan mengadab kepada orang yang dikehendaki. Walillahi mulku samawati wal ardh, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara langit dan bumi, wa ilaihil masir, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Wa qalatil yahudu, dan berkata kaum Yahudi wan Nasara dan kaum Nasrani, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anaknya Allah, wa ahibba'u, dan kami yang dicintai oleh Allah. Karena orang yang kafir yang mengaku bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Allah, yang mengaku bahwa Isa putra Maryam itu adalah Tuhan, dijawab oleh Allah, qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Kalau Nabi Isa putra Maryam itu sama juga seperti makhluk lainnya, Allah yang menciptakan. Nabi Isa putra Maryam itu bukanlah Tuhan. Kalau Allah berkehendak untuk membinasakan, membinasakan Isa putra Maryam dan ibunya yaitu Maryam, dan juga kalau berkehendak untuk membinasakan umam fil ardi jami'a, semua manusia yang ada di bumi, Allah itu walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma, dan semua itu milik Allah. Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengurusi, dan pemiliknya juga Allah. Pemilik, pencipta, yang mengurusi semua Allah. Walillahi mulku samawati wal ardh, dan milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Kerajaan langit dan kerajaan bumi itu semua milik Allah. Allah yang kendalikan semuanya, Allah yang mengatur. Yang membuat siapa? Allah. Yang membuat siapa? Allah. Yang membuat siapa? Allah. Yang mengurus? Allah. Yang pemiliknya? Allah. Beda dengan kita. Kita pengrajin kursi, pembuat kursi, kita yang membuat.
tapi belum tentu itu milik kita kalau sudah dibeli orang. Belum tentu kita bisa mengurus kursi itu karena sudah menjadi haknya orang lain. Kalau Allah, semua milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurusi, dan juga Allah yang memiliki. Jadi walillahi mulku samawati wal ardh, itu maknanya yang membuat Allah, yang mengurus Allah, dan yang memiliki Allah. Namun orang Yahudi tidak seperti itu, karena orang Yahudi itu takut akan kebenaran yang ditutupi, kebenaran yang didustakan, kebenaran yang disembunyikan. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah, aku ini anak-anaknya Allah. Seolah-olah Tuhan itu adalah bapaknya, orang tuanya. Mana sih ada orang tua tega untuk menyiksa anaknya, saking dekatnya, saking dekatnya. Jadi mengaku bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini adalah anaknya Allah, saking dekatnya. Wa ahibba'u, dan pastinya kalau anak-anaknya pasti dicintainya, saking dekatnya ya. Jadi ada sebuah cerita kedekatan antara makhluk dengan sang Khalik. Kalau di dalam Nasrani itu mengaku bahwa dia itu anaknya, saking dekatnya antara Tuhan sang Khalik dengan makhluk. Mengaku bahwa Allah itu adalah bapaknya dan makhluknya adalah anaknya, saking dekatnya. Kalau di Hindu atau Buddha itu manggilnya bukan bapak tapi maknanya apa? Paman. Sedangkan di Islam sangat jauh. Makanya kalau mau sholat masih dipanggil pakai corongan lagi ya. Pakai speaker lagi, jadi hubungannya jauh. Jadi yang terdekat adalah hubungannya adalah orang Nasrani yang mengaku bahwa dialah anaknya Tuhan. Kalau di mana? Di Hindu itu kedekatannya sebagai pamannya Kalau di Islam moro-moro dekat, mau ketemu aja pakai corongannya, dipanggil pakai corongan. Jadi saking takutnya orang Yahudi dan Nasrani ini membesarkan hatinya dengan ucapan nahnu abna'ullah, kami ini adalah anak Allah. Wa aibbahu, pastinya kalau udah dianggap anak pastinya dicintai oleh orang tua. Kul, katakan ya Muhammad kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku bahwa mereka itu adalah anaknya Allah dan dicintai oleh Allah. Kul, katakan, aliman yu'adzibukum bidzunubikum, maka mengapa
akan diazab kalian bidzunubikum, dengan dosa-dosa kalian. Kalau memang kedekatannya adalah sebagai anak yang dicintai, kenapa besok kok akan diazab atas dosa-dosanya? Berarti yang dilakukan adalah salah, keliru, berdosa karena telah menyekutukan Allah. Bal, sungguh antum, kalian itu basarun, adalah manusia biasa, mimman khalaq, dari apa yang diciptakan, sama seperti manusia-manusia lainnya. Yaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni terhadap orang yang dikehendaki kalau dia betul-betul bertaubat. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah tetap akan mengazab terhadap orang yang dikehendaki kalau dia tidak bertaubat. Walillahi mulku samawati wal ardh, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Ini melambangkan bahwa Allah itu maha kuasa, pencipta, pemilik, dan pengurus. Allah itu kuasa. Wa ilahil masir, dan besok kita akan dikembalikan lagi kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari tiada, dan besok akan ditiadakan lagi. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, qad ja'akum, sungguh-sungguh datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kepada kalian, ala fatratin, atas masa-masa fatrah, terputusnya para utusan, minar rusulih, dari para utusan, antakulu, sungguh berkata kalian, ma ja'ana min basarin wala nadhir, tidak datang atas kami, min basirin, dari memberi kabar gembira, wala nadhirin, dan juga tidak ada yang datang kepada kami, nadhirin, memberi peringatan. Faqad, maka sungguh-sungguh, ja'akum, datang kepada kalian, basirun, memberi peringatan, memberi kabar gembira, wa nadhirun, dan memberi peringatan. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi diperingatkan ahlul kitab bahwa telah datang utusan yang tugasnya untuk menjelaskan, yang tugasnya untuk memberi kabar gembira dan peringatan, karena sudah lama utusan terputus. Utusan yang terputus itu dinamakan zaman fatrah, zaman ketiadaan utusan, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus. Namanya zaman apa? Zaman fatrah. Jadi jarak antara Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kepada diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjarak kurang lebih 569 tahun. Berapa? 569 tahun, sekitar 5 sampai 6 abad. Tidak ada utusan
Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus selama berapa tahun? 569 tahun, sekitar 5 sampai 6 abad lamanya. Itu dinamakan zaman fatrah. Zaman ketiadaan nabi, zaman ketiadaan rasul. 5 sampai 6 abad. Kanjeng Nabi Yuna Adam kepada Kanjeng Nabi Yuna Nuh sekitar 10 abad. Berarti berapa? 100 tahun. Kanjeng Nabi Yuna Nuh kepada Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim sekitar 10 abad, 100 tahun. Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim kepada Kanjeng Nabi Yuna Musa berapa tahun? 100 tahun juga. Kanjeng Nabi Yuna Musa kepada Kanjeng Nabi Yuna Isa itu sekitar 17 abad. Sekitar berapa? 170 tahun. 170 kok 1700 tahun. Tidak ada nabi yang diutus. Itu dikatakan, dinamakan zaman fatrah. Jadi orang tuanya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, kakek-kakeknya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, mbah buyutnya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, berarti berada di zaman fatrah, di zaman ketiadaan nabi, ketiadaan rasul. Zaman apa? Zaman fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Jadi tidak ada mu'adzibina, azab, hukuman, dosa, hatta sampai nab'atha diutus rasulah, seorang rasul. Jadi zaman fatrah itu adalah zaman yang tidak ada dosa, asalkan masih mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Jadi tidak ada alasan ngaku-ngaku, apalagi ngaku-ngaku anaknya, apalagi cuma ngaku-ngaku keturunannya, ngaku-ngaku anaknya Tuhan. Karena ia telah mendustakan kebenaran, tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah utusannya, perintahnya nabi-nabinya, perintahnya para rasulnya. Bahkan para rasul, para nabi banyak yang dibunuhnya, dimusuhi, dirancang untuk dibunuh. Ada beberapa nabi yang sudah terbunuh. Itulah yang dilakukan oleh
kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Termasuk Kanjeng Nabi Isa tidak luput dari rancangan pembunuhan. Ketiadaan utusan dalam jangka waktu yang cukup lama itu namanya zaman fatrah, zaman terputusnya utusan, zaman terputusnya para nabi, zaman ketiadaan utusan, ketiadaan nabi, itu namanya zaman fatrah. Sedangkan orang tuanya Kanjeng Nabi Muhammad, kakek neneknya, bah buyutnya semua itu berada di zaman fatrah. Kalau di zaman fatrah berarti tidak ada azab, tidak ada dosa dimaafkan oleh Allah karena ketiadaan putusan. Di mana dalilnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Jadi zaman fatrah itu ketiadaan utusan, ketiadaan para nabi, para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa wa terus wa ma lagi dari depan wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tugasnya para nabi, para rasul sebagai pemberi kabar gembira bahwa besok di yaumil qiyamah ada surga, dan juga sebagai pemberi peringatan bahwa besok di yaumil qiyamah ada neraka. Surga lambang kebahagiaan, neraka lambang penderitaan. Jadi kalau ingin kita berada di dalam surganya Allah, kita harus menjadikan kehidupan kita di dunia ini berbudaya, berperilaku, membiasakan diri seperti di dalam surga. Jangan sebaliknya, kalau apa yang kita lakukan di dunia ini mencerminkan budaya-budaya neraka, pastinya kita tidak akan pernah bahagia. Di dunia nggak bahagia, apalagi di akhirat. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dijauhkan dari azab api neraka. Dijauhkan. Makanya sampean berdoa dengan kesungguhan hati bahwa kita minta kebaikan di dunia, minta kebahagiaan di dunia, dan juga minta kebahagiaan di akhirat, dan di akhirat dijauhkan dari api neraka, dijauhkan oleh Allah. Kalau sampai mintanya sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh. Jadi utusan itu, para nabi dan para rasul itu tugasnya hanya memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembiranya apa? Besok di yaumil qiyamah adanya surga. Memberi peringatan, besok di yaumil qiyamah
adanya siksa api neraka. Faqad ja'akum, maka sungguh telah datang kepada kalian basirun, seorang utusan itu, basirun yang memberi kabar gembira, wa nadhirun dan sebagai pemberi peringatan, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas setiap sesuatu, segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah itu maha kuasa untuk membolak-balikkan hati kita. Allah kuasa melancarkan rezeki kita. Allah kuasa menyempitkan rezeki kita. Allah kuasa. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana dalilnya kemarin? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, qul, katakan ya Muhammad, gimana? Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, yabsutur rizqa, melapangkan rezeki, wa yaqdiru lagi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru dan juga menyempitkan. Jadi Allah kalau sudah berkehendak melapangkan rezeki, pasti dilapangkan rezeki itu. Kalau Allah berkehendak untuk menyempitkan, pasti sempit rezekinya itu. Jadi yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki siapa? Allah. Yakin itu. Yang melapangkan rezeki dan yang menyempitkan rezeki itu Allah. Makanya kalau kita ingin dilapangkan rezeki kita, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan jauh. Kalau jauh sampean disempitkan nanti rezekinya. Jangan jauh dari Allah, mendekat kepada Allah. Rezekinya Allah. Masa jauh dari Allah? Gak kober untuk sholat duhur karena di perjalanan. Gak kober sholat asar karena masih macet. Gak kober sholat maghrib karena masih kecapean. Gak kober sholat isya karena ketiduran. Gak kober sholat subuh karena kesiangan. Kapan kobri? Setelah malaikat Israil datang menjemput. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau masalah menyempitkan, melapangkan rezeki, Allah kalau sudah berkehendak, Allah tinggal dawuh kun fayakun. Jadi maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin yang kalian baca itu menegaskan bahwasanya kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal bilang kun fayakun, terjadi. Kalau sudah bilang kun jadi, maka akan terjadi. Kalau Allah berkehendak untuk melapangkan rezeki, tinggal bilang kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menyempitkan rezeki,
tinggal bilang kun fayakun, terjadi. Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, karena segala sesuatu itu miliknya Allah. Segala sesuatu itu yang menciptakan Allah. Segala sesuatu itu yang ngurus Allah. Jadi Allah kuasa. Allah itu maha kuasa. Makanya sampai nggak usah ragu. Kalau ada keraguan di dalam hatinya, cepat-cepat dibuang. Saya sudah ibadah ini, saya sudah sholat duha ini, tapi kok masih sempit ya? Sudah nggak boleh. Tetap keimanan itu harus ditingkatkan. Kalau nggak diuji, kapan mau ningkatnya keimanan itu? Saya sudah bekerja keras sih, tapi sering ditipu orang. Terus tetap keimanan itu ditingkatkan. Saya sudah bersabar ya, tapi kok masih kena darah tinggi, hampir stroke lagi. Terus keimanan itu ditingkatkan ya. Kapan mau meningkat kalau tidak diuji dulu, baru dinaikkan pangkatnya itu. Saya capek kerja ini, tapi hasilnya tetap baik. Terus keimanan itu ditingkatkan. Dengan cara apa? Mengaji. Iman itu mustahil kalau kita tidak punya ilmunya. Harus mengaji terus. Makanya supaya kita tidak bangkrut, tidak termasuk orang yang merugi, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Jadi yang tidak rugi itu orang yang beriman, yang keimanannya terus meningkat. Karena apa? Karena mengaji, menambah keilmuannya. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Yarfa'illahu. Gimana? Gimana ayatnya? Yarfa'illahu alladzina amanu. Betul terus. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Gimana? Minkum lagi. Terus walladzina utul ilma darajat. Lagi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lagi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayo. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina minkum Ayo. Apa? Yarfa'illadzi rondo. Lagi. yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul Yarfa'un
Ayo. Ayo. Yarfa'il. Ayo. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayo. Ya Allah. Ya. Amanu. Yarfa'illah minkum walladina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan juga mengangkat orang-orang yang diberi ilmu. Iman dan ilmu itu selalu bergandengan. Semakin bertambah ilmunya, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, maka keimanannya juga akan meningkat. Berbanding lurus. Kalau ilmunya meningkat, berarti imannya harusnya meningkat. Jadi kalau orang BODO yang nggak akan meningkat ilmunya, makanya harus mengaji biar mendapatkan ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya penerang dalam kehidupan kita, petunjuk agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan menjadi penghalang dari kedekatan kita kepada Allah karena ketiadaan petunjuk. Makanya carilah ilmu yang barokah. Carilah ilmu itu, cari ilmu yang barokah, yang manfaat. Makanya minta kepada Allah agar kita diberi ilmu yang barokah, agar kita diberi ilmu yang manfaat. Akhirnya ilmunya jadi nur, jadi cahaya. Itulah petunjuk dari Allah. Makanya kalau orang yang mengaji, orang yang belajar ilmu, kalau tidak dapat petunjuk dari Allah, maka dia akan jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Semakin bertambah ilmu seseorang namun tidak ada petunjuk, tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, maka dia akan tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya namun tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, maka dia akan tambah jauh dari Allah. Jangan sampai kita mengaji, kita mencari ilmu, jangan sampai kita salah niat. Kita mencari ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri. Bukan niatnya untuk minteri, untuk menggurui orang lain, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau niatnya sudah benar, akhirnya ilmunya akan bermanfaat, bukan cuma pada dirinya sendiri, namun juga kepada orang lain. Tapi
Tapi jangan sampai salah niat. Masa niat ngaji, niat mondok supaya dianggap orang pinter. Kalau sudah dianggap orang pinter, maunya menggurui, maunya ceramah, ngandani wong liya. Padahal ilmunya nggak manfaat bagi dirinya. Kenapa kok nggak manfaat? Karena ilmu yang didapatkan tidak barokah, tidak menambah kebaikan pada dirinya. Udah tahu tahajud itu baik, tapi nggak pernah melakukan tahajud. Udah tahu qiyamul lail itu baik, tapi tidak pernah qiyamul lail. Tapi kalau ngandani wong liya, pinter, caskun. Orang kalau pinter ngomong tapi tak pinter untuk melakukan, ialah termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci kepada orang yang hanya pinter ngomong tapi tidak pinter melakukan. Ngomong toh, orang lain diceramahi toh, awake dhewe gak pernah melakukan. Apa kata Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci, Allah enak kepada orang yang pinter ngomong tapi tidak pintar melakukan. Nyuruh orang lain mengerjakan, awake dhewe gak pernah mengerjakan. Omong doang. Natu, bahasa Inggrisnya natu, bahasa Maduranya natu. Apa natu? No action, talk only. Tidak ada action, tapi hanya ngomong saja. Natu, no action, talk only. Talk itu talking, ngomong, only hanya ngomong doang, tapi tidak ada actionnya, tidak ada geraknya, tidak ada perbuatannya. Itu namanya natu. Kalau orang natu itu sangat dibenci oleh Allah. Pinter ngomong tapi tidak pernah melakukan. Sholat tahajud itu akan dimuliakan di bumi dan di langit. Awake dhewe turu pas adzan aja bangun. Sulit kalau tidak ada petunjuk dari Allah melakukan segala sesuatu hal yang sifatnya pengabdian kepada Allah. Sulit untuk melakukan itu. Walaupun kita punya ilmunya, sulit kalau tidak punya petunjuk dari Allah. Nikmatnya ibadah itu luar biasa, menandakan nikmatnya iman. Gimana kita tahu manisnya iman? Kalau kita tidak pernah mengunyahnya keimanan itu, melakukannya keimanan itu dengan beramal soleh. Amal soleh ada hablum minallah, juga ada hablum minannas. Hablum minallah yang ibadah, bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, rendahkan hati kita kepada Allah. Jangan merendahkan kepada orang. Kalau kita merendahkan kepada orang, hina di hadapannya Allah. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapannya Allah, mulia kita di hadapannya Allah. Jangan dibolak-balik di hadapan manusia merengek-rengek. Aku kesusahan, aku ini, aku sedih, aku ini, agar dibantu. Gak boleh hina di hadapannya Allah. Kalau
Kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia, kalau kita merendahkan diri di hadapannya Allah, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Merendahkan diri, merengek-rengek di hadapannya orang kaya supaya dibantu, itu bisa saja keimanannya, agamanya 2/3 hilang. Ada yang tahu dalilnya? Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Siapa orang yang tawadhu, yang merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka akan hilang thulutsa 2/3 dinihi, agamanya, keimanannya akan hilang 2/3. Kalau kita sampai merendahkan diri ini di hadapan orang yang kaya karena faktor kekayaannya, maka akan lenyap dari dalam dada kita 2/3 dari agama kita, 2/3 dari keimanan kita. Makanya jangan sampai kita itu merendah-rendah, mengemis-ngemis di hadapannya orang kaya karena faktor kekayaannya, bukan faktor keilmuannya. Maka akan hilang keimanan kita, agama kita dari dalam dada kita sebanyak 2/3. Naudzubillah. Kita harus kaya, terutama kita harus kaya hati. Kita harus kaya dunia, harus. Gimana kita mau membantu orang lain kalau kita tidak dimampukan, kalau kita tidak dikayakan oleh Allah? Harus kaya dunia, juga harus kaya hati. Karena yang dikatakan kaya sesungguhnya adalah, gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Kaya sesungguhnya ada yang apa? Gimana? Yang dikatakan orang kaya bukan hanya kaya kekayaan hartanya, namun kaya hatinya. Gimana? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi yang dikatakan orang kaya itu bukan hanya kaya hartanya saja, banyak hartanya saja, namun yang dikatakan kaya sesungguhnya adalah kaya hatinya. Jadi tatkala kita punya kekayaan, kita akan loman untuk berinfak sedekah kepada yang membutuhkan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa kaya raya dan juga kaya hati, sehingga kita akan menjadi orang yang kaya dermawan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke
dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.